di mana. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, sebelum perusahaan itu dapat membuat atau merencanakan strategi dalam bisnis, tentunya perusahaan itu harus dapat melakukan analisis terkait dengan kondisi dalam perusahaan maupun kondisi luar perusahaan. Nah, di mana atau lingkungan internal ataupun di lingkungan eksternal. Nah, yang saat ini yang mungkin lebih saya tidak asing dengar itu ada analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini mungkin bisa diterapkan di perusahaan besar maupun perusahaan yang masih baru berjalan. Di mana analisis SWOT ini ada S itu strength atau kekuatan, W weakness atau kelemahan, O opportunities atau peluang, dan juga traits atau kelemahan. Nah, di mana analisis ini untuk strength dan weakness atau kekuatan dan kelemahan ini itu dapat dilihat dari dalam perusahaan itu sendiri, sedangkan opportunities atau traits dan traits atau peluang dan ancaman ini perusahaan bisa melihat dari luar perusahaan atau eksternal. Apa sih yang terjadi, peluang-peluang apa yang pada saat ini itu besar untuk dibuat perusahaan itu melakukan strateginya. Kemudian untuk kekuatan itu, kekuatan apa yang dimiliki oleh perusahaan saat ini yang dapat membantu perusahaan tersebut itu sukses. Kemudian untuk contohnya seperti misalnya perusahaan itu memiliki kekuatan dalam pemasarannya, sehingga mereka tidak perlu lagi untuk membuat strategi baru karena pemasarannya sudah cukup baik. Atau juga bisa perusahaan itu memiliki merek yang dikenal oleh seluruh Indonesia, seluruh dunia. Jadi mereka tidak perlu untuk membuat untuk membuat strategi pemasaran secara besar-besaran karena merek mereka itu sudah dikenal oleh seluruh rakyat. Nah, kemudian untuk kelemahan itu sendiri, contohnya seperti perusahaan itu lemah dalam karyawannya. Karyawan yang mana karyawan tersebut itu kurang dalam pengalamannya, sehingga perusahaan tersebut perlu melakukan strateginya bagaimana sih biar karyawan tersebut itu untuk mengatasi karyawan yang akan kurang dalam pengalaman tersebut. Jadi mungkin trainingnya itu seperti apa yang baik, itu seperti apa. Kemudian untuk opportunities yaitu dapat melihat peluang pasar yang saat ini ada. Nah, kemudian yang terakhir itu ada ancaman yang dapat menghambat perusahaan tersebut itu bersaing dengan perusahaan lain. Kemudian dari situ dapat dibuat strategi yang baik itu seperti apa sehingga ancaman tersebut dapat terlewati oleh perusahaan tersebut. Kemudian, selanjutnya perusahaan dapat memanfaatkan teknologi internet dalam hal apa? Yaitu ada di sini ada beberapa manfaat teknologi internet untuk sebuah perusahaan. Yang pertama ada pemasaran, penjualan, dan pelayanan pelanggan, kemudian mendukung komunikasi dan kerjasama global antar rekan bisnis yang lain, kemudian dapat bekerja sama dengan organisasi dalam satu tim virtual. Nah, jika secara singkat itu pemanfaatan teknologi internet itu bisa digunakan untuk bekerja sama dengan perusahaan yang mungkin sudah besar. Saya ambil contoh perusahaan yang sudah besar, itu perusahaan Grab. Nah, perusahaan Grab dulu itu mungkin belum bekerja sama dengan OVO dan
dan dana. Nah, memang menurut saya Grab ini penggunanya banyak. Karena apa? Karena mereka ini suka memberikan promo-promo yang hanya memasukkan kode-kode tertentu, itu sudah promonya besar. Nah, dengan mereka bekerja sama dengan OVO dan Dana, itu pasti juga membuat si pengguna OVO dan Dana ini semakin meningkat juga. Nah, dari situlah bisa dilihat bahwa saling menguntungkan antara perusahaan satu dengan perusahaan lain. Mungkin dulu itu pengguna OVO dan Dana tidak sebanyak saat ini. Nah, berhubung mereka itu sudah bekerja sama dengan Grab, mereka mungkin saat ini sudah semua memiliki aplikasi tersebut. Karena juga dengan memiliki aplikasi OVO dan Grab, aplikasi OVO atau Dana itu bisa membuat si pengguna itu mudah dalam melakukan pembayaran karena secara non tunai. Nah, sehingga dari bekerja sama antara Grab dan OVO itu, OVO dapat mengambil kesempatan untuk untuk meningkatkan pengguna sebanyak-banyaknya, dan juga Grab malah semakin banyak penggunanya. Nah, kemudian yang selanjutnya, dengan adanya pemanfaatan teknologi internet, pastinya juga muncullah peluang bagi bisnis di masa saat ini, seperti dapat membuat jasa pembuatan web, kemudian membuat startup mungkin bagi perusahaan yang sudah besar, untuk membantu manusia dalam mungkin belum ada aplikasi saat ini, apa sih yang belum terbantu oleh aplikasi ini, kegiatan apa yang belum terbantu oleh aplikasi itu, bisa perusahaan tersebut itu membuat aplikasi. Kemudian jika hobinya itu menulis, bisa membuat blog semenarik mungkin, sehingga pembacanya juga pastinya senang. Kemudian bisa membuat atau menjual produk informasi digital seperti e-book atau e-komik, yang mungkin saat ini sudah banyak orang-orang yang membaca komik itu tidak lagi bentuk buku, melainkan seperti webtoon, itu kan sudah banyak yang membaca melalui digital komik. Kemudian jika yang suka mendesain atau menggambar, itu bisa membuat atau membuka jasa desain grafis, kemudian jasa internet marketing, itu seperti mungkin perusahaan yang sudah memiliki pendapatan yang besar itu memanfaatkan jasa internet ini. Terus kemudian yang itu adalah YouTuber ini tidak memerlukan tidak memerlukan biaya yang namun tergantung view dan keuntungan dari fitur-fitur subscriber tersebut atau viewer tersebut. Sudah, Pak.